Jadi kalau Mbak mau butuh apa-apa bisa langsung ke Mbak Naswa aja ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai sakit Mbak Najma. Soalnya kan Mbak Najma udah boleh pulang ya nanti siang. Nah, untuk mengantisipasi nanti kalau Mbak Najma di rumah mengeluh lagi, jadi Bapak Ibu tahu bagaimana penanganan tangannya seperti itu. Nanti waktunya kurang lebih sekitar 10-15 menit untuk saya menjelaskan terkait sakitnya Mbak Najma dan penanganannya. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Oke, Bapak Ibu silakan duduk saja sambil mendengarkan saya tidak apa-apa. Terima kasih ya. Mana sus? Oke. Baik, Bapak Ibu dan Mbak Najma. Di sini saya akan mengedukasi atau memberitahukan seputar dengan perawatan gagal jantung. Kan Mbak Najma kan sakitnya gagal jantung ya. Nanti penanganannya di rumah bagaimana? Nah, untuk yang pertama, nanti ada pengertian gagal jantung itu sendiri, yaitu gagal jantung penyebabnya adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup untuk ke seluruh tubuh, sehingga cuma merasa nyeri di bagian dada sebelah kiri. Selanjutnya yaitu penyebab gagal jantung ya. Penyebab gagal jantung yang paling banyak itu disebabkan oleh hipertensi atau tekanan darah tinggi ya Bu. Nah, untuk selanjutnya itu bisa disebabkan oleh obesitas, diabetes, terjangkit HIV, dan pengkonsumsian obat, yaitu beberapa obat ya Ibu. Sampai sini mungkin ada yang bisa ditanyakan Ibu terkait dengan penyebab gagal jantung. Hipertensi itu apa ya? Oh baik Bapak, hipertensi itu ketika tekanan darah lebih dari normal ya Bapak. Normalnya kan 120/80. Jika tekanan darahnya melebihi itu sudah dapat dikatakan hipertensi, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau saya lanjutkan? Bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya saya jelaskan faktor resiko gagal jantung ya Ibu, Bapak. Nah, biasanya dengan pasien hipertensi, gangguan endokrin, diabetes mellitus, atau gangguan metabolik, obesitas, dan perokok aktif, itu biasanya lebih banyak atau peluangnya lebih besar untuk terkena gagal jantung itu sendiri. Baik, selanjutnya ada klasifikasi gagal jantung atau pembagian kelompok ya Ibu. Di sini ada kelas 1 sampai kelas 4. Di mana kelas 1 itu aktivitasnya tidak dibatasi. Melakukan aktivitas fisiknya masih secara normal ya Ibu. Kemudian untuk kelas 2 itu aktivitas fisiknya sedikit dibatasi dan melakukan aktivitas fisiknya secara normal. Kalau bisa jangan sampai merasa kelelahan ya Ibu. Jika sudah mulai merasa kelelahan, ada yang tidak enak di badan, segera konsultasikan atau periksa ke dokter. Untuk kelas ketiga yaitu aktivitas fisik sangat dibatasi ya Ibu. Mungkin bisa sambil dilakukan dengan rawat jalan, bisa juga rawat di rumah sakit. Kemudian untuk kelas 4 yaitu pasien dengan yang sudah ada di kelas 4 ini tidak bisa melakukan aktivitas apapun ya Ibu, sehingga memerlukan perawatannya intensif sekali di rumah sakit untuk dapat menyembuhkan atau mengobati dari penyakit yang tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada tanda dan gejala dari gagal jantung sendiri ya. Yang pertama adalah sesak nafas seperti yang dikeluhkan Mbak Najma. Mbak Najma kan mengeluh sesak nafas. Untuk yang kedua yaitu mudah kelelahan. Jadi walaupun tidak melakukan aktivitas yang banyak, Mbak Najma mengeluh mudah kelelahan dan merasa capek. Untuk yang ketiga yaitu ada bengkak di beberapa area, terutamanya di kaki, pergelangan kaki ya. Untuk selanjutnya ada bising jantung atau suara yang tidak normal dari jantungnya. Untuk selanjutnya yaitu komplikasi gagal jantung. Yang pertama ada pembengkakan pada paru akut. Yang kedua ada shock kardiogenik. Shock kardiogenik yaitu kondisi yang terjadi ketika jantung tidak dapat memompa cukup darah dan oksigen yang ke otak serta ke organ vital lainnya tidak tercukupi. Yang ketiga episode trombolitik, di mana imobilitas pasien dan mengalami gangguan sirkulasi sehingga aktivitasnya terbatas. Yang keempat, adanya efusi perikardial atau yang biasa disebut dengan jantung, pembengkakan pada jantung yang disebabkan oleh adanya penumpukan cairan pada jantung. Selanjutnya ada tips-tips pencegahan gagal jantung ya Ibu yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama ada menjaga berat badan.
Yang kedua, mengonsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran hijau. Yang selanjutnya untuk mengurangi asupan gula dan garam ya Ibu. Jadi kalau masak dikurangin garam sama gulanya. Selanjutnya tidak mengkonsumsi alkohol, yang paling penting. Yang kelima, kelola stres. Jadi manajemen kalau ada apa-apa bisa cerita ke orang tuanya atau ke temannya ya, jangan dipendam sendiri. Jadi biar tidak menimbulkan stres yang berlebihan. Yang selanjutnya tidak merokok. Manajemen nggak mungkin merokok ya Mbak ya, kan Mbak Najma perempuan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penata laksanaan ya, di mana kita bisa memodifikasi diet dan gaya hidup. Seperti kita harus diet rendah garam serta rendah lemak yang dibatasi sehingga saat kita makan itu harapannya sodium yang dikonsumsi itu tidak lebih dari 2.300 gram per harinya atau per porsinya ya Ibu. Sehingga nanti manajemen bisa lebih terjaga pola makannya, pola hidupnya seperti itu. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik, olahraga, dan rehabilitasi jantung. Olahraganya yang ringan-ringan aja seperti jalan dari kamar ke kamar mandi atau kalau bisa pagi-pagi sambil keluar rumah, jalan-jalan santai itu juga bagus ya Ibu untuk kesehatan jantung. Untuk selanjutnya yaitu suplementasi nutrisi. Mungkin Mbak Najma bisa diimbangi dengan minum vitamin ya Ibu. Kan di apotek sudah banyak ya vitamin. Selain makanan yang sehat juga bisa dibantu dengan suplemen nutrisi. Terakhir ada pembedahan ya Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk pembedahannya itu apa ya? Baik, saya jelaskan ya Pak. Pembedahan itu adalah tindakan terakhir kita ketika pasien itu sudah masuk ke stadium 4 yang dimana sudah dirawat secara intensif di IGD seperti itu. Jadi kita perlu yang namanya tindakan pembedahan. Tujuannya untuk memasang ring pada jantung seperti itu Bapak. Apakah sudah jelas? Berarti adanya nggak masuk ke pembedahan? Belum Bapak, adanya baru masuk di stadium 3. Ya, harapannya segera membaik ya Pak, tidak perlu melakukan tindakan pembedahan dan segera cepat sembuh seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, saya lanjut ya Bapak. Selanjutnya ada perawatan gagal jantung dan pengobatan. Untuk perawatannya ya seperti pada umumnya, membiasakan gaya hidup yang sehat, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, dapat mengelola stres. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya pengobatan. Pengobatan di sini dimaksudkan secara medis, secara umumnya obatnya ada antagonis aldosteron yang pertama. Yang kedua ada angiotensin 2 reseptor blocker. Yang ketiga ada enzim angiotensin converting inhibitor. Yang keempat beta blocker. Bapak Ibu, penjelasannya sudah selesai. Apakah bisa diterima penjelasannya saya kasih? Bisa dong. Baik, di sini saya ingin mengetahui ya seberapa Bapak Ibu paham mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Saya izin bertanya, nggih, apakah diperkenankan? Ya. Untuk tanda dan gejala yang secara umum tadi yang telah saya sampaikan yang Bapak Ibu dapat terima apa ya? Bisa dijelaskan secara singkatnya aja. Monggo. Ketahui tanda gejala ada sesak nafas, mudah lelah, berbengkak di pergelangan kaki sama bising jantung. Oh baik, benar. Nah selanjutnya untuk Ibu, saya izin tanya ya Ibu ya. Tadi untuk pola hidupnya dan pola makannya bagaimana Ibu yang perlu dijaga untuk Mbak Najmanya? Baik Dok, itu tadi untuk makannya yang rendah garam, juga rendah gula, apakah betul Dok? Oh iya betul, berarti sudah paham ya Bapak Ibu. Dan baik, menurut saya Bapak Ibu sudah bisa menerima informasinya dengan baik yang akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, tindakannya atau edukasinya saya sudah selesai. Selanjutnya Mbak Najma bisa istirahat dulu ya Mbak sambil nunggu administrasinya diurus dan pulang. Semoga cepat sembuh ya, nanti nggak usah kembali ke sini lagi. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Dok. Apakah cukup? Oh cukup, baik, makasih. Kalau gitu saya dan Suster Naswa izin pamit dulu ya. Semoga cepat sembuh, hati-hati nanti kalau pulang. Sekian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.